Anda kembali di Prime Talk. Pemirsa, lembaga legislatif merupakan lembaga strategis. Para anggota dewan yang menduduki lembaga ini mestinya tidak hanya bekerja untuk fungsi regulasi, pengawasan, dan anggaran, tetapi harus juga melakukan perubahan dan restorasi untuk membangun bangsa. Partai politik menyiapkan anggota DPR yang bisa bekerja maksimal, yang tidak hanya melakukan fungsi-fungsi regulasi, pengawasan, dan anggaran. Oleh karena itu, para anggota DPR yang baru terpilih seharusnya mendapat pembekalan atau sekolah legislatif. Partai Nasdem salah satu parpol yang menyelenggarakan sekolah legislatif untuk anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota terpilih. Sekolah legislatif ABN ini dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo hari ini. Peserta yang hadir hari ini adalah anggota DPR RI terpilih. Selanjutnya hingga hari ke-7 akan diikuti oleh anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten Kota. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengapresiasi Presiden Jokowi yang menghadiri acara pembukaan sekolah legislatif ABN ini. Iya, untuk ketiga kalinya Presiden dari tahun ke tahun, dan ini tahun ketiga hadir di ABN ini untuk memberikan pemantapan lah, ya, pengarahan dan sambutan sekaligus, baik dalam acara kursus reguler yang dilakukan oleh ABN untuk 2 tahun berturut-turut, dan sekarang adalah pembukaan sekolah legislatif. Dan kita semua sudah mendengar dari pengarahan dari Presiden. Intinya adalah bagaimana memperkuat semangat keberkitaan untuk meneruskan perjuangan membangun bangsa ini. Bukan 7 hari sekolah legislatif, tapi 7 angkatan sekolah legislatif. Saya akan berbincang sekarang dengan Bang Joni G. Plate, Sekjen Partai Nasdem. Bang Joni, selamat malam. Dan masih ada Mas Burhan. Bang Joni, tadi kita sudah berbincang banyak dengan Mas Arief, Bang Lusius, ganti sistem politik menjadi proporsional tertutup. Nah, sikap Nasdem untuk meningkatkan kualitas dari anggota DPR, betulkah dengan ganti sistem politik? Tidak. Ganti sistem tidak merubah kualitas anggota DPR. Menurut Anda caranya gimana? Kaderisasi dan manajemen di partai politik serta manajemen di DPR ini sendiri yang harus diperbaiki. Karena kalau kita merubah sistem terbuka ke tertutup, kita mencabut kewenangan rakyat yang kita sudah berikan pada rakyat untuk diambil kembali. Tapi akhirnya dengan proporsional terbuka, bukannya kemudian mereka yang punya popularitas, kita belum tahu kemampuannya seperti apa. Mereka yang saudagar, menurut Mas Burhan tadi, kita juga belum tahu komitmennya seperti apa, Bang. Itu kelemahannya. Tapi kelemahan itu muncul dari siapa? Dari yang menyediakan daftar profesional terbuka itu, yaitu partai politik. Kalau partai politik mempunyai kaderisasi yang bagus dan menempatkan orang-orang yang bagus di situ, maka pemilih atau rakyat akan mendapatkan pilihan dari yang bagus-bagus. Ya, itu terbuka dan kewenangannya udah ada di rakyat. Tetapi kalau sistem proporsional tertutup, ya, apa jaminannya orang yang ditaruh juga hebat-hebat? Kalau yang ditaruh juga yang kurang hebat, hasilnya sama. Karena kedekatan dengan ketum misalnya. Macam-macam, tapi dia sudah tertutup. Ini hanya party ID, dan harus kita ketahui di 2 pemilu, 3 pemilu terakhir ini, ya, pemilih party ID atau yang memilih lambang partai dengan memilih calon figur, ya, paling 30% yang memilih lambang partai, 70%-nya memilih figur. Rakyat lebih mengenal figurnya dibandingkan dengan tertutup. Saya ingin tanya ini, apa yang tidak dilakukan oleh parpol lain yang menurut Anda dilakukan oleh partai Anda, yang kemudian ini mengelevate kualitas, meningkatkan kualitas dari anggota DPR? Menyadari bahwa untuk Nasdem, ya, kami menyadari bahwa setelah ada peningkatan jumlah Nasdem hasil pemilu 2019, kami juga menuntut, ya, dan rakyat juga menuntut, partai yang menuntut, ya, dan karena apa? Karena rakyat menuntut ada peningkatan kualitas daripada fungsi-fungsi dan tugas pokok anggota DPR. Sehingga hari ini kami seperti sebelumnya, tapi kali ini juga di pemilu 2019 ini kami langsung melaksanakan sekolah legislatif yang terdiri kurikulumnya dari yang pertama itu tugas pokok dan fungsi anggota DPR. Ya, yang kedua tentu institusionalisasi partai politik. Itu anunya 20%, yang tadi 50% dan 30%-nya terkait dengan karakter dan nation building kita. Itu kebangsaan. Itu sekolah legislatif. Kenapa ini penting? Ya, agar yang diharapkan Mas Burhan itu bisa dilakukan dengan betul. Partai melakukan kaderisasinya dengan benar, manajemen partai terkait dengan kepartaian dengan benar, nanti penugasan partai lengan politiknya yang ada di parlemen, di DPR melaksanakannya dengan benar. Selanjutnya Undang-Undang MP3 menggait itu dengan benar. Mas, kalau misalnya memang pendidikan untuk dari parpol untuk kadernya ini menjadi sangat penting, menurut Anda pendidikan seperti apa? Mungkin partai-partai politik yang lain juga banyak melakukan diklat, banyak melakukan sekolah-sekolah, tapi impact-nya akan seperti apa?
Jadi sebelum ke situ, jadi begini, saya setuju sama Bung Joni bahwa supply side itu menentukan. Kalau dalam teori marketing politik, supply side itu tergantung oleh partai politik. Karena yang menjadi supplier pejabat publik adalah partai. Ya. Sementara demand side itu pemilih ratusan juta dengan tingkat pendidikan yang beragam. Sebagian besar menengah ke bawah. Nah, kalau kita pakai proporsional terbuka murni, maka partai itu cenderung pengen menang karena itu nature-nya, itu sunatullah. Partai pengen menang. Makanya pakai sistem terbuka. Makanya pakai calon yang paling populer. Yang populer nggak salah, tetapi seringkali popularitas itu mengorbankan kompetensi. Kita pengen logika popularitas itu match sama logika kompetensi. Makanya kemudian masuklah di situ diferensiasi Nasdem. Jadi setelah lolos ke Senayan dan mau tidak mau karena memang sebagian besar memang harus mengandalkan popularitas dalam sistem proporsional terbuka, tugas partai memang harus bertanggung jawab atas calon yang sudah terpilih. Mas, melalui sebentar. sekolah Anda tadi tadi. mengatakan bahwa untuk kondisi proporsional terbuka ini, anggota DPR yang terpilih seolah merasa berhutangnya pada pemilih, bukan berhutangnya pada parpol. Di kasus Nasdem, Anda melihat apakah fenomena itu juga terjadi? Nah, karenanya partai politik itu harus tetap gitu ya, mengontrol dan memonitor calon yang terpilih tadi. Tidak boleh caleg tadi merasa bahwa mereka terpilih atas kontribusi dirinya sendiri. Mereka melakukan kontrol itu. Harusnya. Jadi ini bagian Ya, ini dari sebagai contoh ya, Mas ya. Saya sedikit Ya. Bung Joni. Misalnya 70% orang terpilih melalui personal vote maupun mereka yang tidak mau memilih gambar partai. Jangan lupa banyak juga orang yang memilih caleg plus memilih gambar partai. Dan jangan lupa orang pada dasarnya menentukan pada partai dulu baru kemudian memilih calon. Jadi itu yang harus partai politik ingat, bahwa ada kontribusi partai dalam proses terpilihnya caleg. Justru di situ bagaimana relasi antara politisi dengan partai politik. Kalau di Nasdem kan ini demokrasi kita masih muda ya, karena itu butuh tantangan yang banyak dan semua aturan terus diuji dengan betul dulu di lapangan. Tidak bisa kita latah merubah terus-terus lalu tidak ada undang-undang atau aturan yang field tested. Nah, kami melihat bahwa bagaimana untuk dengan undang-undang yang terbuka dengan supply side-nya dari partai yang tadi dikhawatirkan hanya mempertimbangkan elektabilitas, popularitas sambil dari sisi pemilih ya, demand side-nya dia juga tidak mengenal calon-calon. Nah, dalam kait dengan itu kami melihat dari sisi supply side-nya ini apa? Satu, kita secara mental dan moral harus hubungannya dengan politisi itu harus kuat. Apa? Mereka tanpa mahar. Tanpa mahar dulu, you berhubungan dengan kami tanpa mahar. Kewenangan itu ada di kami, ada di partai politik. Relasi itu ini artinya relasi yang berimbang, yang terikat, kuat. ya, tanpa bisa saling mengkooptasi di situ. Ya. Yang kedua, persaingan di antara caleg karena tanpa mahar, ya, mereka di lapangan itu di dalam teamwork. Ya. Bahwa memang saat ini realita politiknya, mohon maaf, memang dari sisi supply side, politik di Indonesia belum mempunyai reputasi yang bagus. Ini tugas bersama kita supaya politik itu bagus sehingga banyak peminatnya. Politik bukan lagi sebagai tempat mencari makan, tempat kerja untuk mendapatkan take home pay, tapi pengambil kebijakan publik, pengabdian publik. Nah, ini kan belum, ini harus disiapkan. Kalau sudah sampai di tingkat situ, terbuka tertutup sudah tidak soal. Sekarang ini belum bisa. Ada pelatihan juga soal anti korupsi tidak, Bang? Oh iya, kalau di kita kan bukan saja pelatihan, itu pasti ya, itu ada di dalamnya. Tetapi itu salah satu prasyarat ya yang no go. Yang tidak bisa lo lewati kalau tidak membuat fakta integritas di atas meterai di dalamnya. Dan kebetulan saya pernah diundang gitu ya sebagai narasumber di acara sekolah legislatif Nasdem. Memang begini sebenarnya, kalau setelah proses pemilihan itu sebenarnya fokus dan heavy dari materi dan konten sekolah legislatif itu memberi semacam amunisi dan senjata buat caleg yang terpilih tadi setelah mereka menjadi anggota DPR harus ngapain. Legal drafting. Itu penting. Kemudian kompetensi atas persoalan terutama yang akan mereka masuki di komisi masing-masing. Kemudian juga public speaking itu penting, gitu ya. Jadi hal-hal termasuk juga tentu saja adalah sekolah anti korupsi. Jadi undang KPK. Sedikit aja. Harus jeda terlebih dahulu, Bang Joni. Kita harus jeda terlebih dahulu. Namun yang jelas saya ingin bertanya nanti, korupsi itu adalah
ada dua pilihan, karena greed, ada karena need. Anggota DPR nggak mungkin dong korupsi karena need, pasti karena greed. Yang menjadi pertanyaan, mau sekolah apapun, pelatihan kayak apapun, kalau misalnya dasarnya adalah sudah greed, sudah mentalitas maling, apakah itu bisa berubah? Nanti kita akan tanyakan ini sesaat lagi. Kita tahu korupsi by greed atau by need, tapi kalau anggota DPR nampaknya kecil kemungkinan karena by need, karena mereka yang menjadi anggota DPR adalah orang-orang yang mampu begitu. Pelatihan seperti apapun, Bang, bagaimana menjamin kalau misalnya mereka punya tendensi untuk korupsi by greed? Karena mereka serakah. Apakah itu akan mengubah situasi? Ini dia, kalau soal greed sama need, ini soalnya bukan greed dan need. Ini soal moralitas. Dan perbaikan moralitas itu tidak gampang. Itu panjang, hal yang pulang fundamental. Kalau dibilang by need, ya mereka termasuk orang yang cukup. Ya. Kalau bilang greed, sampai batas apa greednya? Dan bisa terjadi di semua lembaga negara dan semua bidang. Artinya untuk moralitas, membentengi moralitas itu apa yang dilakukan? Nah itu dia tugas-tugas partai politik untuk menghasilkan kader-kader pengambil kebijakan publik. Ini syarat utama ya. Syarat yang paling utama adalah etika dan moralitasnya. Sekarang ini sudah begitu banyak aturan yang berupa larangan. Macam-macam tuh. Ditangkap KPK pun masih senyum. Kan seperti begitu. Lalu kita mau menyederhanakan itu dengan sistem terbuka, sistem tertutup. Enggak, Pak. Apa yang dilakukan kalau misalnya ada kader yang tertangkap Ya, KPK? kalau dari Rasim jelas kami. Ditangkap KPK, jadi TSK, nggak perlu tunggu itu pengadilan inkrah. Langsung Dipecat sebagai pengurus dan sebagai anggota. Kepulauan Riau. Sudah dipecat. Kemarin ke Kepulauan Riau, apa yang dilakukan, Malamnya Bang? ini mohon maaf ya, jangan sampai tersinggung ya. Tapi ini sikap ya, sikap di dalam manajemen partai. Ya. Begitu malamnya kami tahu, kami cari tahu dan tidak bisa berkomunikasi apa-apa. Tapi karena ada berita media, apa yang kami ambil keputusan? Membebas tugaskan. Itu yang pertama. Sampai pagi kami tahu, pastikan paginya diberhentikan. Langsung. Langsung. Dan tidak memberikan bantuan hukum. Langsung tidak memberikan bantuan hukum dan seterusnya. Tetapi kami tentu menuntut ya, yang terkena kasus ini ada presumption of innocence, Baik. ada keadilan. Silakan ikut proses hukum dengan sebagaimana warga negara yang lain. Tapi sikapnya jelas, berhenti, nggak perlu tunggu pengadilan. Coba kita lihat pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang nampaknya juga tidak berbeda jauh dengan apa yang disampaikan oleh Bang Joni berikut ini. Dewan dalam arti yang sesungguhnya memberikan peran yang cukup strategis. Bagi Nasdem, Pak, mengharapkan anggota Dewan ini tetap tidak hanya menjalankan fungsi-fungsi formalnya, fungsi pembuat undang-undang, legislasi, pengawasan dan budgeting, tapi ada fungsi yang tidak kalah pentingnya, membangun elit, moralitas para elit bangsa yang ada di negeri ini. Itu yang Nasdem mau dari kalian. Saya berduka cita selalu ketika melihat ada kawan yang tersandung, ada anggota yang terjatuh karena satu dan lain hal, ditangkap karena masalah 65 juta rupiah, tangkap karena 180 juta rupiah. Saya bilang bodoh, kenapa nggak minta uang dari saya? Tapi inilah kehidupan di dunia, tidak ada manusia yang sempurna. Kita ambil itu sebagai hikmahnya, jangan pernah merendahkan semangat kita, melemahkan spirit kita. Bahwasanya profesionalisme yang kita miliki harus tetap berdampingan dengan nilai-nilai moralitas. Artinya filter dari parpol itu menjadi kunci utama, Mas. Ya, jadi begini, kalau misalnya tadi ada pertanyaan soal urgensi dari sekolah legislatif, ibarat sekolah itu yang dilihat adalah outputnya. Seringkali pembicaraan soal output tergantung input. Nah, input dalam sistem proporsional terbuka memang lebih menekankan pada popularitas, tapi bukan berarti input tadi pasti outputnya jelek. Itu kan tergantung filter di partai politik. Nah, makanya buat saya ini semacam tes saja buat semua partai, khususnya Nasdem yang sudah mempunyai sekolah legislatif rutin, menggelar pelatihan, menggelar semacam kurikulum yang baik untuk memproduksi
caleg terpilih yang betul-betul sesuai dengan keinginan publik. Nah, pertanyaannya setelah mereka lulus dari sekolah legislatif, apakah punya perbedaan atau tidak dengan anggota legislatif yang lain? Menurut Anda akan Itu punya yang perbedaan penting. nggak, Bang Joni? Nah, itu dia. Ini yang harus kita bangun model di Indonesia yang tidak pernah ada, ya. Kita mempunyai sistem presidensial system yang bilang bahwa check and balance itu antar lembaga negara. Nah, sekarang kita tanya, di setiap fraksi-fraksi ada nggak minister bayangan di situ, shadow ministersnya? Tidak ada. Tidak ada. Nah, kita kan harus punya ini untuk membangun ini agar setelah mereka diterjunkan di lapangannya ini, mereka memahami betul tugas pokok dan fungsi-fungsi mereka sendiri anggota DPR dan tugas pokok mitra kerjanya. Tugas pokok dari mitra kerjanya masing-masing. Artinya minimal mereka Iya. satu langkah di depan dengan adanya pelatihan seperti ini. Nah, setidaknya dia punya bekal. Yang pertama bekal aturan, bekal kewenangan, ya. Dia tahu dia masuk, dia terjun di medan seperti apa. Sekarang diajari Undang-Undang MD3, tahu semuanya, fungsi-fungsi DPR, hafal secara teori. Begitu duduk menteri, dia tahu nggak peran menterinya tugasnya apa, mitra kerjanya. Begitu duduk dengan Gubernur Bank Indonesia. Ya, apa peran Gubernur Bank Indonesia? Bagaimana apa yang dilakukan? Duduk dengan Menteri Keuangan. Oke. Bagaimana sikap bendaharaan negara? Baik. Nah, ini harus diketahui oleh DPR. Dan satu lagi, Mas ya, di DPR ini jangan hanya dilihat rapat paripurna. Rapat paripurna itu pengetokan tingkat 2 terakhir. Tapi rapat Itu di komisi. Tapi formalitas. rapat-rapat yang berlangsung secara berjenjang di komisi kapan itu penting. Baik. Pak Jokowi sedikit mengingatkan tadi di Nasdem, ya. Yang pertama diingatkan pemerintah ingin paradigma baru, ya, paradigma baru untuk eksekutif. Apa paradigma baru untuk legislatif? Baik. Itu juga harus dilakukan. Paradigma Termasuk baru di untuk dalamnya- legislatif. Termasuk di dalamnya seperti apa? Misalnya, ya, perjalanan dinas dan seterusnya kurangi. Ada Uncle Oke, Google. baik. Ya, yang namanya ketentuan umum perpajakan Kunjungan. digital. Waktu kita Ya, sudah habis. Undang-undang big data dan seterusnya. studi Itu yang harus banding. kita lihat. Waktu kita sudah Hilang. habis, teman-teman. Namun kita tunggu Demikian. sepak terjang dari anggota DPRD Nasdem. Dan semoga kalau misalnya ada perubahan, ini menjadi motor penggerak bagi Siap. DPR agar berubah lebih baik. Terima kasih teman-teman atas waktunya malam hari ini. Demikianlah perbincangan kami di Perantok. Pemirsa, semoga bermanfaat. Saya Rode Asyari undur diri. Sampai jumpa.